that is the water bottle is so light yet so strong? Or where does the material for this super flexible, so where even come from? If so, then you're ready to get acquainted with polyethylene caravan. It's not just any ordinary plastic. It's a material that's everywhere and essential part of our lives. Curious about the secret behind it? Let's dive in! Untuk benar-benar menghargai PET, kita harus melihat dari skala molekuler. Menurut penelitian yang terbitkan pada tahun 1954 di jurnal Dow Benning, Wood, dan Brown, unit kimia dasar yang menyusun PET adalah yang memiliki struktur kristal triklinik. Yang paling menarik, kekakuan dari cincin aromatik dalam rantai polimer ini adalah alasan utama mengapa PET memiliki titik leleh yang begitu tinggi. Titik leleh ini bahkan jauh lebih tinggi daripada polimer lain dengan energi kohesi sebanding, membuktikan kekuatan strukturalnya. Densitas kristal PET sendiri adalah 1,455 gram per cm kubik. Kita sudah melihat kekuatan PET yang luar biasa, tapi setiap pahlawan punya sisi gelap ya dong, dan PET tidak terkecuali. Sekarang mari kita hadapi realitas yang kurang menyenangkan, tantangan dan kekurangan material ini. Masalah pertama itu adalah waktu. Kenapa sih? Karena PET itu sulit terurai secara alami dan prosesnya sangat-sangat lambat. Bayangkan jika sebotol PET yang kita buang hari ini akan tetap utuh di tempat pembuangan akhir selama 400 hingga 500 tahun. Fakta mengejutkan ini diungkapkan dalam jurnal dari Askar, Al-Kamaki, dan Hasan tahun 2022. Namun, ada juga kelemahan lain yang tersembunyi, yaitu penuaan. Ketika terpapar panas dan oksigen, PET mengalami apa yang disebut penuaan termooksidatif. Proses ini meningkatkan fase kristalin PET yang membuat material ini kehilangan kelenturannya. Akibatnya, modulus Young-nya meningkat, sementara perpanjangan saat putus menurun drastis. Singkatnya, bahan yang tadinya kuat dan fleksibel kini menjadi getas dan mudah pecah, seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Panowicz et al. Dan yang paling ironis dari semuanya, upaya kita untuk menyelamatkan lingkungan juga menghadapi rintangan. Proses daur ulang yang paling umum, pertama itu ada penggilingan dan pembentukan ulang, menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai downcycling. Ini bukan daur ulang yang sempurna. Setiap kali PET didaur ulang, materialnya kehilangan sebagai sifat mekanisnya. Ini berarti kualitasnya terus menurun setelah setiap siklus, yang pada akhirnya menghambat daur ulang lebih lanjut. Ini adalah siklus yang memilukan, di mana solusi kita justru melemahkan material yang kita coba selamatkan. Meski ada masalah, PET tetap menjadi bahan yang sangat berguna. Selain digunakan untuk kemasan makanan dan serat tekstil, PET adalah bahan penting dalam komponen industri seperti di sektor otomotif dan elektronik. Sifat-sifatnya yang ringan, kuat, dan stabil menjadikannya pilihan ideal untuk produk-produk berteknologi tinggi. Namun, inovasi yang paling menarik dan transformatif datang dari penelitian yang menunjukkan bahwa kita bisa memberikan kehidupan kedua pada limbah PET. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian dari Askar, Al-Kamaki, dan Hasan tahun 2022, limbah PET kini dapat didaur ulang dan digunakan sebagai pengganti agregat dalam konstruksi beton. Inilah yang kita sebut beton hijau. Penambahan PET pada campuran beton memberikan efek yang sangat menakjubkan. Menurut jurnal yang sama, penelitian menunjukkan bahwa PET dapat meningkatkan kekuatan tarik dan daya dukung beban beton. Ini berarti kita tidak hanya mengurangi limbah plastik, tetapi juga membuat bahan bangunan menjadi lebih kuat. Meskipun penelitian lain menunjukkan adanya sedikit penurunan pada modulus elastisitas dan kecepatan ultrasoniknya, potensi untuk mengurangi limbah plastik sambil memperkuat bahan bangunan benar-benar sangat besar. Ini adalah contoh sempurna bagaimana inovasi bisa mengubah bahan yang dianggap sebagai masalah menjadi aset berharga bagi masa depan. PET mengajarkan kita bahwa setiap material memiliki dua sisi. Meskipun ada tantangan yang harus kita hadapi, ada juga peluang besar untuk berinovasi dan menemukan cara baru untuk menggunakannya.
Masa depan yang lebih berkelanjutan ada di tangan para inovator seperti mereka. Berbagai negara di dunia saat ini telah menyadari bahwa pengelolaan limbah PET tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Dibutuhkan langkah besar, terencana, dan berkelanjutan agar plastik jenis ini tidak terus menumpuk di bumi. Jepang menjadi salah satu negara dengan sistem daur ulang PET paling efisien di dunia. Hampir seluruh botol minuman di sana dikumpulkan kembali melalui sistem vending machine recycling yang tersebar di ruang publik. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan minuman dan masyarakat sehingga lebih dari 80% botol PET berhasil dikembalikan dan diolah menjadi bahan baru seperti serat tekstil, karpet, hingga kemasan baru yang siap dipakai lagi. Amerika Serikat juga tidak tinggal diam. Banyak universitas dan lembaga penelitian di sana menjadikan PET sebagai bahan utama dalam proyek inovasi ramah lingkungan. Misalnya, mengubah limbah PET menjadi bahan bangunan ringan, serat karbon, bahkan bahan untuk 3D printing. Hasil riset ini memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi bisa menjadi kunci dalam mengatasi masalah plastik global. Di Indonesia sendiri, langkah-langkah nyata dalam pengelolaan limbah PET mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, termasuk mendorong industri agar beralih ke bahan daur ulang. Program Indonesia Bersih Sampah 2025 menjadi salah satu target nasional yang menekankan pentingnya pengelolaan limbah, terutama limbah PET, agar bisa diolah kembali dan tidak berakhir di laut. Selain itu, muncul banyak UMKM dan komunitas lingkungan yang bergerak di bidang daur ulang, misalnya komunitas bank sampah yang tersebar di berbagai daerah. Mereka mengumpulkan botol PET dari masyarakat, memilah dan menjualnya ke pabrik pengolah untuk didaur ulang menjadi produk baru. Ada juga pelaku usaha kreatif yang mengubah limbah PET menjadi tas, hiasan rumah, paving block, bahkan bahan bangunan ringan yang bernilai ekonomi tinggi. Beberapa perguruan tinggi juga mulai aktif melakukan riset sederhana untuk mengolah PET. Mahasiswa teknik kimia dan teknik mesin misalnya mencoba mencari cara untuk mengubah limbah PET menjadi bahan bakar cair atau serat sintetis. Sementara itu, mahasiswa dari jurusan desain dan bisnis ikut berperan dalam mengembangkan produk inovatif hasil daur ulang agar memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, kampus, dan masyarakat, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi negara yang tidak hanya memproduksi plastik, tapi juga mampu mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas metrik kuantitatif dan konteks sejarah penelitian yang berdasarkan dari sumber jurnal yang kita dapatkan. Yang pertama itu ada bukti kuantitatif dari biodegradasi. Jurnal mengenai biodegradasi memberikan data kuantitatif yang menunjukkan tingkat ketahanan PET. Lama inkubasi, proses degradasi yang diamati dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu 200 hari, lebih dari 6 bulan. Ini menggarisbawahi sifat PET sebagai polutan yang persisten. Yang kedua itu ada penurunan berat. Pengurangan massa lembaran PET yang terdegradasi dicatat sebagai bukti utama. Penurunan ini umumnya sangat kecil, membenarkan kesimpulan bahwa prosesnya sangat lambat dan lemah meskipun ada aktivitas mikroba. Yang ketiga itu ada perubahan kekuatan tarik atau tensile strength. Selain berat, degradasi juga diukur dari penurunan kekuatan tarik. Penurunan kekuatan ini menunjukkan bahwa ikatan polimer telah melemah atau terputus oleh enzim esterase, memungkinkan rantai polimer menjadi lebih mudah pecah. Lalu yang ketiga ada sinergi ilmu dalam penelitian PET. Ketiga jurnal ini secara kolektif menunjukkan pergeseran fokus dalam ilmu material PET dari waktu ke waktu. Yang pertama ada fase awal, yaitu pada 1950-an. Fokus pada struktur dasar dan sifat fisik untuk produksi material yang andal. Yang kedua ada fase menengah. Setelah PET menjadi polutan umum, fokus bergeser ke biologi dan lingkungan, usaha biodegradasi. Yang ketiga itu ada fase modern. Seiring isu nanoplastik muncul, fokus bergeser ke nanomaterial dan toksikologi, menggunakan teknologi kimia agresif untuk meniru pecahan polimer yang terjadi di alam. When you step into the supermarket and you reach for a cold drink, what packaging do you choose? Or do you even think about it?
I ask because today there's a huge stigma around plastic packaging, and I want to tell a different side of the story. I want to tell you why you should choose plastic if it is PET. PET is the most sustainable plastic out there because we can reuse it infinitely. It's the most recycled plastic in the world, and it solves big problems for humans globally. If you think about how much food gets wasted every year, PET offers sustainable packaging to preserve this food. In fact, just 1.5 grams of plastic extends a cucumber shelf life to 14 days. Food waste that is left to rot produces more harmful emissions for our planet than it ever took to create the plastic. What's more, with billions of people without safe drinking water, PET offers a resealable, lightweight, and durable way to transport liquid. PET is lighter than other materials, such as aluminum and glass. The processing temperatures for these materials are much higher, leaving a larger carbon footprint by 4.2 times for aluminum and 4.5 times for glass. Now, after understanding why PET is the material of choice and selecting your tasty PET packaged refreshment, you need to do your part by recycling it. That's how we create a new resource, by keeping PET in the loop and stopping plastic from entering landfills, rivers, oceans, and roads. Plus, by recycling PET, we don't drain the world of more raw materials to create plastic from scratch. This is how we can close the loop to create a circular economy, the type of economy that Mother Nature intended for her resources. As people like us do their part to recycle, governments, companies, and organizations must also evolve from waste management to a resource management system. Germany and Norway already collect up to 97% of PET beverage bottles to renew and reuse over and over. Now you can be the change. Choose PET guilt-free, recycle your plastics, and close the loop. Tapi sebelum masuk lebih jauh, coba kamu lihat sekitar kamu deh, dari botol minuman, kemasan makanan, bahkan sampai bantal di rumahmu, semuanya bisa jadi terbuat dari PET. Keren kan? Tanpa kita sadari, bahan ini tuh benar-benar ada di mana-mana. PET udah jadi bagian dari gaya hidup modern kita. Tapi di balik kepraktisan itu tersimpan kisah panjang tentang sains, inovasi, dan tanggung jawab. Nah, kalau kita pikir lebih dalam, ini artinya PET itu nggak cuma sekedar plastik biasa. Secara ilmiah, PET punya karakter yang bikin dia unggul, kuat, ringan, dan tahan panas. Makanya para insinyur dan ilmuwan sering banget pilih PET buat bahan kemasan, tekstil, sampai komponen mesin. Bayangin aja, material sekecil itu bisa punya peran besar banget di dunia industri. Jadi setiap kali kamu pegang botol plastik, kamu sebenarnya lagi pegang hasil riset kimia yang luar biasa kompleks. Keren banget kan? Dan coba bayangkan berapa banyak botol PET yang diproduksi setiap hari di seluruh dunia. Jutaan, bahkan miliaran. Kalau semua dinumpuk, bisa kamu bayangkan berapa luas lahan yang akhirnya jadi tempat sampah raksasa. Ini bukan cuma soal sampah, tapi soal masa depan bumi kita juga. Tapi di sisi lain, inilah momen dimana manusia diuji. Apakah kita berhenti di situ atau justru mencari cara baru untuk membuat PET lebih bermanfaat dan lebih berkelanjutan? Karena sejatinya setiap masalah besar selalu melahirkan inovasi yang besar juga. Dan ini belum berakhir. PET juga mulai digunakan dalam bidang medis, seperti untuk pembuatan implan biokompatibel. Karena sifatnya yang kuat tapi aman bagi tubuh manusia. Dari kemasan air minum sampai alat medis, PET membuktikan kalau dia adalah material masa depan. Betul, ini bukan cuma sekedar ide eksperimen. Di beberapa negara, konsep ini udah mulai diterapkan di proyek nyata. Bayangkan jalan raya atau gedung yang kamu injak bisa jadi terbuat dari plastik bekas yang dulu kamu buang. Benar-benar bukti kalau inovasi bisa mengubah sesuatu yang dianggap sampah jadi aset masa depan. Kesimpulan dari video ini adalah polietilen tereftalat merupakan material polimer yang memiliki peranan penting dalam kehidupan modern karena sifatnya yang kuat, ringan, dan serbaguna. Namun demikian, ketahanan PET terhadap degradasi juga menjadi tantangan besar bagi lingkungan mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk terurai secara alami. Melalui penelitian dan inovasi yang berkelanjutan seperti pemanfaatan limbah PET untuk beton hijau dan berbagai produk daur ulang lainnya, diharapkan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pengelolaan PET yang bertanggung jawab baik melalui inovasi teknologi maupun kesadaran individu menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Sebagai penutup, kami bisa kita ambil dari semua ini,
PET itu material yang luar biasa keren, punya segudang kelebihan, tapi juga punya tantangan yang harus kita hadapi bareng-bareng. Memahami PET secara mendalam adalah langkah pertama kita untuk jadi agen perubahan, bukan cuma konsumen. Dengan inovasi dan kesadaran, kita bisa pastikan PET jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Semoga video ini bikin kamu mikir 2 kali saat melihat botol plastik. Jangan cuma dibuang, tapi berikan dia kesempatan kedua. Yuk, kita jadi bareng-bareng. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, Ibu Ervina Oktariani. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan limbah plastik, khususnya PET, serta menumbuhkan semangat untuk terus berinovasi menuju masa depan yang hijau dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.